Siapakah di zaman sekarang ini yang tidak punya problem dengan keharusan untuk menunggu? Sebab sejujurnya, hari-hari yang memenuhi otak kita ini adalah perlombaan kecepatan. Siapa cepat, dia dapat. Semua ukurannya adalah fast, rapid, dan instant. Belanja online harganya sama, bersaingnya di mana? Jelas mana yang pengirimannya lebih cepat, bukan? Pokoknya jangan minta saya menunggu. Ya, kita ini benar-benar dipacu untuk tidak sabar menunggu. Kita selalu punya problem dengan menunggu. Menunggu itu hal yang paling mengganggu dan menyebalkan kita. Antrean panjang, menunggu giliran, menunggu hasil, atau menunggu pengumuman selalu membuat kita gelisah. Namun, di lain sisi, harus kita akui dalam hidup ini ada cukup banyak perkara yang memang mengharuskan kita untuk menunggu. Memang begitulah sepatutnya. Seperti buah yang manis, memang harus ditunggu hingga benar-benar masak. Kelahiran bayi memang harus ditunggu sampai genap waktunya. Kelahiran yang prematur justru menimbulkan masalah. Untuk hal-hal tertentu, memang justru dibutuhkan disiplin serta kesabaran untuk menunggu. Sabar menunggu sampai waktunya tiba. Sekali kita buru-buru, tidak mau menunggu, semuanya malah menjadi kacau. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan iman kita. Tuhan memang memakai proses menunggu untuk menyampaikan pesan dan didikannya kepada kita. Sayangnya, kita seringkali tidak sabar menunggu waktu Tuhan, seperti yang terjadi pada Raja Saul. Samuel pernah berpesan padanya agar menunggu sampai ia datang untuk mempersembahkan kurban bakaran. 1 Samuel 10 ayat 8. Tetapi karena Samuel belum juga datang, padahal musuh sudah di depan mata, ditambah lagi prajuritnya banyak yang lari ketakutan, Saul tidak sabar lagi menunggu. Segera ia mempersembahkan kurban sendiri. 1 Samuel 13 ayat 9. Saul menjadi panik. Kemudian dia jatuh pada sikap mengandalkan diri sendiri. Aku raja, aku bisa mempersembahkan kurban bakaran itu sendiri. Padahal, dalam setiap peperangan, Tuhan ingin umatnya tahu bahwa yang berperang itu sebenarnya Tuhan. Tuhan berperang bagi mereka. Dan mereka harus mengandalkan Tuhan. Disitulah letak kemenangan sebuah peperangan. Jadi, apa gunanya kurban bakaran dipersembahkan kepada Tuhan, sementara Saul justru sedang mengandalkan dirinya sendiri? Kalau Tuhan sengaja membiarkan Saul menunggu kedatangan Samuel hingga last minute, itu bukan tanpa maksud. Tuhan mau di dalam proses menunggu itu, di mana jumlah prajuritnya berkurang karena sebagian meninggalkannya, ia tidak gentar dan tetap percaya kemenangannya bukan bergantung pada jumlah tentaranya, melainkan pada Tuhan.
Tuhan mau Saul menunggu atau menantikan Tuhan? Wait for the Lord. Dia mau Saul mengandalkan Tuhan, dan karena itu sabar menunggu sampai Samuel datang. Sayang, Saul tidak patuh. Saul tidak mengandalkan Tuhan. Saul tidak sabar menunggu dan akhirnya bertindak sendiri. Ibaratnya di sini, Saul tidak lulus ujian. Akibatnya, kepemimpinannya sebagai Raja Israel tidak kokoh. Tuhan menyerahkan takhta itu kepada penggantinya, yaitu Daud. Samuel pun amat marah dan kecewa padanya. Demikianlah, karena tidak sabar menunggu, Saul merusak kehidupan dan masa depannya sendiri. Sebuah peringatan dan pelajaran penting bagi kita semua, bukan? Jalan pintas selalu merupakan senjata andalan iblis atau si jahat. Lihatlah apa yang dilakukannya pada waktu ia mencobai Yesus dengan 3 macam pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11. Ketiga jenis pencobaan atau godaan itu jiwanya satu, sama, yaitu jalan pintas, cara cepat, tidak usah tunggu lama-lama. Kepada Yesus ditawarkan jawaban, penyelesaian, dan kemuliaan atau kehormatan yang datang cepat tanpa melalui salib. Tidak usah repot-repot dan susah-susah, tersiksa, harus melewati prosesnya yang membutuhkan waktu itu. Ini loh, ada jalan pintasnya. Tuhan Yesus tegas menolak tawaran itu. Kita pun harus senantiasa waspada akan tawaran-tawaran jalan pintas di dalam banyak aspek di kehidupan ini. Dalam pergaulan muda-mudi dan berpacaran, di dalam penyelesaian masalah, di dalam menghadapi stres, di dalam jenjang karir dan promosi di pekerjaan, prestasi dalam kompetisi olahraga atau dunia keartisan, keberhasilan atau kesuksesan di dalam berbisnis, jabatan di pemerintahan, dan lain sebagainya. Semuanya menyediakan godaan shortcut atau jalan pintasnya. Seks bebas, kekerasan, narkoba, doping, suap, bisnis curang, korupsi, dan lain-lain adalah jalan pintas itu. Bukannya keintiman, keberhasilan, medali, ketenaran, dan kekayaan itu salah atau tabu untuk diraih. Tetapi yang benar adalah untuk mencapai itu semua ada prosesnya. Proses alami yang justru sebaiknya dilewati dengan kesabaran dan ketekunan sampai didapatkan pencapaian yang benar. Kesuksesan yang benar butuh proses dan waktu. Justru pencapaian yang benar lebih menjamin untuk dihargai, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
juga lebih menjamin keawetannya atau kelanggengannya. Ya, acap kali di belakang ketidaksabaran menunggu sesuatu, lalu kita memilih jalan untuk meraihnya dengan cara instan, tersembunyi sebuah pemberontakan kepada Tuhan dan sikap mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ada kalanya iman kita memang dipertaruhkan di sini, pada kesediaan dan kesabaran kita untuk menunggu waktu Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau sangat peduli pada pembentukan iman dan karakter kami. Oleh karena itu, Engkau banyak membawa kami di jalan penantian. Penantian akan pembebasan, kelepasan, dan pertolongan. Penantian akan tersedianya kesempatan atau jalan keluar. Penantian akan hasil dari kerja dan upaya kami. Penantian akan datangnya pagi sesudah malam gelap pekat. Penantian akan tibanya kami di pantai tujuan. Penantian kami akan diri-Mu. Tolonglah kami untuk sadar bahwa Engkau tak pernah terlambat, tetapi juga tak pernah sekedar bertindak cepat-cepat. Tolonglah kami untuk sabar menunggu sampai kegenapan waktunya tiba. Sebab di dalam menunggu itulah Engkau membentuk karakter kami. Engkau mematangkan jiwa kami. Engkau mengasah dan menempa kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Kiranya melalui proses-proses menunggu yang harus kami jalani, kami didekatkan dengan diri-Mu dan direndahkan hati kami untuk lebih percaya dan mengandalkan-Mu, ya Bapa. Dalam Yesus kami berseru, memanggil nama-Mu. Amin.